Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi dengan saya Anggi Abdiningsi. Dan kali ini seperti yang aku janjiin di video sebelumnya, kita akan membahas mie gurem sampai ke jalan-jalannya, sampai ke tempat persembunyiannya. Bagaimana membahas mie gurem sampai ke akar-akarnya, sampai ke tempat persembunyiannya. Terus ikuti keseruan aku untuk hari ini, oke? Untuk backlog yang sudah putih, contohnya seperti ini. Jadi ini adalah backlog yang sudah putih dan dia dimakan gurem. Oke. Tapi sebelum kita mulai, saya mau sharing sedikit kalau di belakang ini adalah backlog yang masih coklat dan dia sudah dimakan gurem. Jadi sebelum dia bisa menyebarkan miselium, dia sudah dimakan gurem dulu. Nah, pastinya cara penanganan backlog yang sudah putih dan backlog yang masih coklat itu pasti juga berbeda. Untuk backlog yang masih coklat, penanganannya akan aku sharing di video yang akan datang. Oke, kali ini kita akan membahas mie gurem yang ada di backlog yang sudah putih. Bagaimana caranya? Yaitu demikian. Nah, ini adalah backlog yang sudah putih yang sudah ada di ruang inkubasi. Kemarin udah aku sisih-sisihkan mana yang sudah putih, mana yang masih coklat. Dan ini masih di ruang inkubasi. Kita juga akan mencari gurem yang nanti juga ada di kandang. Nah, ini adalah penampakan kandang saya dan belum saya sisihkan mana yang terkena gurem, mana yang masih bagus, mana yang bagus banget. Belum saya sisihkan. Kita tangani dulu yang ada di ruang inkubasi, oke? Setelah kemarin, kalau kalian nonton videoku, aku ngasih tahu kalian kalau 5 liter air bisa dicampur dengan 1 tutup. Bisa pakai rizotin, bisa pakai amunisi, ya kan? Kalau saya sih karena rizotinnya sudah habis, saya pakai yang amunisi, oke? Nah, jadi ini adalah penampakan backlog yang akan kita selamatkan dari gurem. Ini masih bisa full ini, tapi karena dia ada guremnya di sini, guremnya lebih tepatnya di tengah-tengah sini, dia memakan putih-putihnya. Jadi putih-putih ini tidak bisa membuat backlog full putih karena dimakan gurem, keenakan guremnya. Jadi untuk menangani gurem yang ada di tengah-tengah sini, itu kita buka dulu. Nah, ini aku lebih suka pakai yang kayak gini supaya lebih cepat menyebar semburannya. Jadi gini. Jadi nanti gini. Set. Oke. Kita buka dulu pertama karena guremnya ada di tengah-tengah. Ini aku memang pakai media kapas dan mungkin banyak yang bilang kalau media kapas itu malah menyebabkan gurem. Sebenarnya faktor utama penyebab gurem itu bukan kapasnya sendiri, tapi adalah kesterilan dari ruang inkubasi. Kita buka, kita mandiin. Ini guremnya sudah ada di permukaan sama di dalam. Kita kasih wadah di bawahnya biar nggak kemana-mana dulu. Oke, udah enak apa belum? Terus kita buka seperti ini. Nah, ini kita seperti ini kan, kita nyalakan. Nah, jadi ini sistemnya kita mandiin backlog, ya kan? Karena saking parahnya, daripada ini dibuang atau kita daur ulang lagi, itu akan memakan waktu yang agak lama. Dan cara ini lebih efektif menurut saya. Jadi nanti ini akan masuk ke sini, ya kan? Cairannya akan masuk ke sini karena dia meresap langsung. Jangan lupa setelah ini kita tutup lagi. Kita tutup lagi. Dan cara ini kita lakukan 3 hari sekali agar telur dalam backlog bisa sepenuhnya hilang. Setelah hilang, nah baru ini bisa
merambat lagi putih seluruhnya. Oke. Nah, kalau teman-teman menggunakan tutup cincin seperti ini, saya sarankan tetap menggunakan tutupnya. Jadi tutupnya tetap dipakai, jangan diganti sama kertas atau koran. Ya, tetap pakai ini aja. Oke. Jadi posisinya tetap seperti ini. Agar gurem yang ada di dalam backlog ini tidak keluar, tidak bisa keluar. Dan pastikan plastik sampingnya ini tidak ada yang lubang. Kalau lubang segera ditutup lubangnya, karena kalau enggak guremnya akan berpindah ke tempat lain. Oke. Ini udah aku semprot ya. Nah, pastikan ada tempat ini, karena nanti kalau nggak ada ini nanti akan tercecer di mana-mana airnya. Jangan, gak usah takut kebanyakan atau kurang ya. Gak usah takut kebanyakan, karena nanti pasti akan jatuh ke sini. Nanti kalau yang jatuh ke sini pasti akan kita pakai lagi, oke? Jadi memang ini susah, ini penanganannya termasuk susah ya menurut saya. Tapi eman-eman juga kalau harus dibuang. Ya. Kalau dibuang itu kasihan backlognya, kasihan bibitnya gitu. Jadi kita obati aja ya. Gak usah takut kebanyakan. Kalau kalian takut kebanyakan, tinggal tuangkan gini aja, dituang gini aja udah keluar. Kita cek ya guremnya. Kita cek guremnya. Nah, ini kan seharusnya jadi. Cuma karena dia kemakan gurem, jadi dia nggak jadi. Jadi kita selamatkan aja sebisa kita. Nah, jadi begitu teman-teman untuk menangani gurem sampai ke dalam. Karena kalau kita hanya menyiramkan gurem di permukaan, itu yang hilang akan bagian permukaan aja, bagian dalamnya belum hilang, sepenuhnya hilang. Jadi mau nggak mau kita harus memang memandikan backlog biar bisa terselamatkan. Kalau enggak, ya kita buang saja kalau nggak mau repot. Mudah kan? Tapi setiap pengusaha pasti kan mengupayakan segala macam cara untuk memperoleh hasil yang maksimal. Kalau masih bisa diselamatkan, kenapa enggak? Karena untuk membuat satu backlog yang ada di belakang saya ini, itu membutuhkan step-step yang sangat panjang. Jadi kita harus pinter-pinter mengakalinya biar tidak terbuang sia-sia prosesnya itu. Tapi yang lebih penting dari semua ini adalah mencegah hal ini terjadi. Bagaimana untuk cara mencegahnya? Itu sudah kemarin saya katakan, kalau kebersihan kumbung harus benar-benar diperhatikan. Terus kematangan dari media, terus penggunaan dari persenan dari menggunakan media bekas, atau berapa persen pencampuran media bekas dan media lama, media bekas dan media baru. Jadi itu harus benar-benar diperhitungkan ya. Kalau enggak, kalian ya akan menangani hal-hal yang mungkin ini sebenarnya tidak perlu dilakukan oleh kalian. Sebenarnya ini hal yang enggak harus kalian lakukan kalau kalian melakukan pencegahan awal yang memenuhi standar ya kan. Kalian nggak harus capek-capek menghitung satu persatu backlog yang terkena gurem. Kalian nggak harus melakukan hal seperti itu. Tapi ya itu, karena saya sudah diterjang penyakit yang karena ulah saya sendiri, jadi ya mau nggak mau saya harus menangani. Dan saya sekarang menge-share tips untuk kalian bagaimana cara menangani kalau kalian juga mengalami hal yang serupa dengan saya ya. Jadi perlu saya tekankan bahwa kebersihan kumbung itu yang utama dalam budidaya jamur. Kebersihan kumbung, kesterilan
Itu hal yang sangat utama. Oke, di next video saya akan membahas bagaimana cara kita untuk menangani backlog yang sudah coklat ini, ya kan? Apakah yang harus kita lakukan untuk menanganinya? Karena menurut saya backlog yang sudah terkena gurem itu, walaupun kita masak berjam-jam, ya kan, walaupun kita sterilisasi berjam-jam, itu akan tetap ada telur guremnya di dalamnya. Jadi gimana cara saya untuk menangani backlog yang masih coklat ini? Kita simak di video kita yang akan datang, oke?